Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami akan melakukan perjalanan jauh memakai Kia Grand Sedona. Kalau Anda tidak mengerti maksudnya apa, silakan nonton video sebelumnya atau 2 video sebelumnya. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampai ke suatu tempat dulu, mampir dulu sebentar untuk swab test. Yes, PCR. Karena mau melakukan perjalanan yang agak jauh. Ini kalau swab gini ya harus terpaksa copot topeng. Kita cut dulu ya. Asal serius deh. Sekali lagi. Ini saya Iya, sekali lagi ya. Bilang bilang Maaf ya. Bapak ambil yang 12-nya atau 24-nya? GoPro baru dan sekarang 4K. Jadi video ini dari awal tuh 4K kami setnya. Sebelumnya tuh 1080 tapi di boost jadi 4K. Tadi swab testnya seru juga. Ini lewat flyover Casablanca dan lihat itu motor. Nggak usah nyalain kamera yang di sini. Kita sudah pasang Black View. Ambil aja file dari Black View, ya kan? Jadi ada motor tadi. Langsung. Nggak sih, memang banyak sekali motor lewat situ, heran. In 600 meters, keep right at the fork. Perasaan udah ini deh ya, udah ada ini apa Adley di situ ya? Belum ya? Belum. Turn left. Oke, jadi kita baru saja dari Kia Indomobil. Kami riset dulu trip meter In 400 meters, keep right at the fork. dan konsumsi BBM, kita lihat konsumsinya berapa. Jadi kan pas nih sekarang kamera ini udah 4K dan dashcamnya sudah 4K juga. Jadi ini tampilan ke depan bisa 4K. Nah di belakang juga ada kameranya, nyambung jadi satu. Itu Full HD. Nah depan yang 4K ini luar biasa. Jadi Anda bisa ngelihat plat nomor mobil itu dengan jelas. Luar biasa. Dan ini dashcam kami ini adalah Blackview DR900S. Iya. Ini yang paling lengkap dari Blackview. Lengkapnya itu bukan sekedar kameranya bagus saja, tapi sekalian coba low lightnya GoPro baru. Bisa pakai cloud. Iya. Ini ada modulnya lagi tambahan, SIM card yang bisa menyambung antara Blackview dengan handphone kita pada saat kita berada di mana saja. Iya. Kalau dalam mobil tentu bisa WiFi langsung ke Blackview-nya. Kalau kita di luar mobil jauh, kita di rumah, kita di mana, mobil lagi dipakai orang, kita bisa melihat live. Wah. Dan kita bawa barang itu banyak sekali di bagasi, sepenuh-penuhnya bagasinya. Jadi row ketiga, keempat habis untuk barang. Terus ngapain sih pakai dashcam? Khususnya ngapain sih pakai dashcam yang mahal-mahal begini? Ya kamu bilang ini mahal, tapi ini worth it sekali karena gambarnya sangat bagus ya. Karena momen-momen penting ya, Anda tidak akan tahu akan ada momen penting yang depan mata Anda yang tidak akan Anda sempat untuk menyalakan kamera. Ya, momen apapun, positif maupun negatif. Gambar yang bagus itu sangat amat dibutuhkan. Dan ini bukan hanya gambar, tapi suara juga terekam. Jadi ini kami ngomong, kami sambil ngobrol dengan Anda ini terdengar suaranya di Blackview. Jadi kalau Tante Mobi di rumah dia bisa akses. Bisa juga mendengar kami ngomong apa aja ini di mobil. Jadi semacam CCTV buat mobil. Banyak orang bertanya pada dashcam seperti ini, kalau misalnya memory cardnya penuh gimana? Memory cardnya itu nggak bisa penuh karena dia akan loop recording. Dia akan menghapus lagi file yang lama untuk mengisi untuk file yang baru. Jadi elektronik itu ada ketidaksempurnaan ya. Apabila memori card yang dipakai terus-menerus itu bisa kejadian file rusak. Karena Blackview ini ada yang namanya adaptive format free. Jadi bisa mengatur file sangat efisien sekali sehingga tidak perlu
penformat micro SD-nya yang ada di Blackview. Blackview ini akan otomatis reboot sendiri apabila dinyalakan dalam 24 jam terus-menerus. Ya, kenapa? Karena elektronik ya, ini komputer, dia perlu refresh. Handphone Anda juga begitu sebenarnya. Kamera juga, semuanya. Dan Blackview melakukan secara otomatis. Memang ini loop recording terus ya, tapi apabila terjadi ada goncangan keras atau tabrakan dan kita lupa mengambil filenya itu dari Blackview, tenang saja karena Blackview itu akan mendetek tabrakan atau goncangan keras itu dan akan menyimpan. Dia tidak akan ikut terhapus pada loop recording. Dan desainnya ini merupakan dashcam yang paling keren. Kenapa? Desainnya itu menarik sekali, bentuknya bagus. Ya, terus tidak mengganggu pandangan sama sekali ke depan karena dia tersembunyi di balik spion tengah. Dan intinya desainnya elegan sekali, kami suka, bergengsi gitu loh. Dan privasinya luar biasa karena hanya pemiliknya yang bisa melihat hasil rekamannya, tidak sembarang orang, hanya pemiliknya saja yang punya password, yang pakai aplikasinya untuk buka rekaman di Blackview. Baru masuk tol sebentar sudah 17,4 km per liter. Kami suka turbo diesel. Surabaya itu berapa kilometer lagi? 761 km lagi ya. Dan ini di MID-nya dia bilang 818 km sisa BBM yang ditangki. Jadi kurang lebih kayaknya nggak usah ngisi minyak diesel sama sekali. Kayaknya kita dapat sampai Surabaya nih. Berani nyoba nggak? Berani. Ya, kami bersama Rian dan Tumbuhan. Ini agak ringanan kayaknya, atau truknya lebih sehatan. Tuh truk X Jepang tuh kayak gitu. Anyway, kita sekarang sudah berada di Semarang. Yes, kami menuju ke arah timur. Nonton video ini sampai habis agar Anda tahu akhirnya kami kemana. Dan ini enak sekali loh di tol. Oke, mobil ini ada ngayun-ngayunnya memang karena khas mobil berat, mobil besar itu pasti ada ngayun-ngayunnya. Kalau misalnya ketemu seperti di apa sebelum Brebes tadi, Cipali, setelah Cipali itu ada jalanan begitu-gitu tolnya. Nah ini ada ngayun-ngayunnya sedikit, tapi nggak, itu malah bikin ngantuk penumpangnya di belakang karena kami sempat gantian tadi duduk belakang dan akhirnya ketiduran. Luar biasa. Terus baru sadar tadi ternyata kami ada yang lupa copot. Ini harusnya chrome nih sampai ujung sana, belum dicopot. Terus baru sadar bahwa mobil ini nggak ada talang airnya gitu. Jadi kalau lagi hujan-hujan buka kaca, walaupun buka sedikit air sudah masuk. Dan ini memang fungsinya kalau pas lagi delivery mobil, supirnya keluar masuk mobil nggak kena produk yang lainnya gitu. Tapi begitu kami coba copot, itu pada nempel biru-birunya. Jadi kami putuskan untuk tinggal aja di sini dulu, ya selama perjalanan sampai tujuan nanti. Ayo kita jalan lagi, beli cemilan dulu ya. Ini bagian yang paling kami suka tolnya, di antara Semarang dan Solo. naik turun, pemandangan kanan kiri bagus, dan sayang sekali kameranya yang ini kembali ke Hero 8 lagi karena Hero 9 baterainya habis, dan ternyata baterainya berbeda jauh dengan Hero 8. Nggak tahu bisa dapat baterai tambahan itu kapan ya, karena GoPro itu biasanya baterainya pasti akan boros sekali. Dan GoPro itu biasanya kameranya tuh panas, dan biasanya kalau yang panas-panas gitu baterainya boros. Nah, kembali ke dashcam.
dashcam ini kalau misalnya kepanasan ya, dia juga ada fail safe-nya, tapi harus panas sampai 80 derajat baru dia fail safe-nya berfungsi dan dia mati. Ya, ketahanan panasnya tuh luar biasa. Jadi mobil dijemur di padang pasir gitu, dia kuat dan akan terus merekam. Nah, apabila datang malam hari, kan jadi gelap ya. Biasanya kamera itu menangkap cahayanya sedikit kalau gelap, jadi detailnya hilang. Nah, di Blackview, ini kita lihat klipnya yang malam-malam, dia detail-detail itu masih ada, masih kelihatan. Jadi seperti night vision, enhanced night vision. Pada saat kita nyalakan mobil, dashcam itu nyala, biasanya ada proses untuk booting ya, untuk menyalakan sehingga berfungsi normal. Kalau ini sudah jauh lebih cepat lagi. Dan Blackview-nya tahu kecepatan kita berapa dan tahu lokasi kita ada di mana. Jadi selain merekam gambarnya, juga merekam lokasinya ada di mana dan kecepatannya berapa. Jadi di dalam footage itu selalu ada kecepatannya. Jadi kalau mobil ini parkir, Blackview juga tetap berfungsi. Ya, dia akan masuk ke parking mode kalau misalnya kita sudah parkir dan matikan mesin. Di parking mode itu memang tidak merekam, tapi apabila ada impact, ada bergetaran, ada gerakan, Blackview tetap kembali merekam. Mulai dari 5 detik sebelum ada getaran. Jadi misalnya mau digedor maling atau mau diisengin orang mobilnya, Blackview langsung menyalakan rekamannya otomatis. Wah, kebakar nih. Raja Sport. Sudah sampai Surabaya, tepatnya Sidoarjo. Ini adalah rest area SPBU, di mana dekat pintu keluar kita langsung sampai ke hotel. Mungkin hotel udah kelihatan di situ. Luar biasa loh. Bensin memang udah 1/8 kurang sedikit, tapi belum nyala sama sekali. Oke, ini dari Indomobil Kia tercatat 760 km. Konsumsi rata-rata 13,8 km per liter. Ya tadinya 17, karena agak mulai agresif jadi turun segini. Ya, makan waktu 8 jam 11 menit. Luar biasa, luar biasa. Sempat macet sekali tadi, karena ada mobil yang kebakaran. Ngeri sekali. Oke, footage-nya ini dari Blackview. Nah, dari depan, kemudian nih manfaat ada kamera di belakang juga. Begitu kita lewat, kelihatan dari belakang seperti ini. Itu padahal Pajero Sport baru ya. Tapi biasanya seperti itu karena korslet. Korslet itu biasanya ada pemasangan aksesoris yang kurang bagus masangnya, atau tidak dikasih sikring. Apabila ada korslet itu bukan sikring yang putus, malah petaka seperti itu. Oke, kita isi Dex. Di sini isi full tank karena sebenarnya besok perjalanannya masih jauh lagi. Ya. Di Surabaya pagi-pagi kami langsung jalan lagi, dan sekarang di tengah-tengah perjalanan berisik sekali ya. Ini sekalian coba suara GoPro Hero 9 langsung di kecepatan nggak terlalu tinggi tapi angin-anginan. Dan lihat di belakang kami, wah, ini adalah Python ya. Python itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang pakai batu bara dibakar terus jadi uap, pokoknya jadi energi. Python ini kapasitasnya 4.900 megawatt, luar biasa. Ini untuk memberikan energi listrik ke Jawa Timur dan Bali. Ini besar sekali ya. Area Python ini
arus yang keluar dari itu kabel isinya 500 kilovolt. Kapasitasnya, aduh asap. Ini kalau malam keren sekali loh. Keren sekali lampu-lampunya. Ini ada beberapa turbin di sini, ada beberapa pembangkit dalamnya. Ada juga bukan hanya asli dari Python, ada juga dari swasta itu seperti Jawa Power. Ada ketutupan lagi. Mudah-mudahan dengar suaranya. Ini luar biasa ya. Kami pakai sunroof belakang. Dia ada tumbuhan pakai sunroof depan. Bisa begini syutingnya. Luar biasa, Grand Sedona. Sekarang sudah sampai di Banyuwangi dan kami langsung ke pelabuhan. Ini adalah pelabuhan Ketapang di Banyuwangi karena ingin nyebrang ke pulau sebelah, yaitu Pulau Bali. Nyebrang. Ini kapalnya terlihat kecil. Mana tadi kertas yang dikasihin? Di tengah. Oh, iya. Ada pemeriksaan. Di sana pemeriksaan. Masuk pulau. Di scan rapi. Sekarang udah oke. Oke, kita lihat mentok apa enggak. Mobil panjang. Mudah-mudahan dapetnya di pinggir. Suka ngalang-ngalangin gitu. Ketemu saudara. di belakang tapi topengnya. Ya. Tuh. Dia mau di depan belakang. Ini truknya goyang-goyang ya? Kelihatan nggak goyang-goyangnya? Jadi ombaknya jadi agak-agak sedikit banyak. Dia memegang males kan? Oh iya, kalau ngeliat ombaknya itu sih lumayan. Sini aja deh. Ini kenceng juga goyangnya ini. Lumayan kenceng kan? Tuh airnya. Itu Pulau Jawa di sana. Kemudian di belakang kita adalah Pulau Bali. Ya. Nyebrangnya deket aja. Oh, ada hardtop tadi belakang kita ya? Itu Gunung Ijen. Ya, kita waktu itu di Kawah Wurung.
Bener-bener rebutan lo keluar ferinya lo, nggak diatur. Tapi untung orang Indonesia tuh baik-baik gitu gantian. Enggak ya? Tapi Fortuner. Di mana ini? Kita di Bali. Sudah lama sekali tidak ke Bali. Oke, ini surat sementara. Iya. Ini surat sementara. Dan ada surat dari Kia. Surat dari Kia. SIM, KTP. Selamat sore. Silakan. Ini ada surat apa nih? Hah? Ini surat ini sementara. SIM ya? Oh, sudah ada surat perjalanan ya? Udah. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Bali. Ada Ke acara syuting. syuting yang sering-sering di klub nih Pak ya? Oh iya benar. Ini ada set brief ya? Garasi Drift pernah, di mana-mana pernah. Andre Taulani juga pernah. Oh ya. Makanya syuting. Ya, makasih Pak. Selamat bertugas. Ini dia nih, rapit-rapitan. Oh, bisa ke kanan. Ya, Pak. Sore, mohon izin. Ya. Ini KTP, Mas ya. Oh, ini. KTP. KTP apa SIM? KTP. KTP. Semuanya ya, Pak? Ini satu aja. Ini Oh, satu keluarga, satu kru. Satu kru. Pinjam rapid testnya satu. Rapid test. Oh, rapid testnya ini Iya. di sini. Oh, iya. Swab ya? Swab, saya Iya. PCR malah. Siap. Oke. Jadi ternyata ditanyain juga. Di gerbang yang berbeda. Di gerbang yang berbeda. Kalau misalnya nggak bawa, apa yang terjadi ya? Nah, balik lagi. Cuma di sana nanti diperiksa lagi di Jawa. Di Jawa Jadi bolak-balik aja. bener juga. Ya anyway, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Sudah sampai akhirnya mendengarkan suara laut pantai. Jadi di belakang kami ini adalah pantai. Bau laut. Dan kami sudah berada di penginapan kami. Kami nginep di Bali Beach Glamping Resort. Ini tempat yang cukup baru dan ini bukan endorsan ya. Kami nyebut aja. Kami menginap di sini. Ya, itu tenda-tenda glamping. Detailnya seperti apa tempat ini tinggal follow Instagram Motomobi TV, cek posting-postingan kami yang mungkin akan kami lupa ngepost, cuma oke juga, tempatnya bagus loh, tempatnya bagus sekali. Ya sudah, itu saja videonya, luar biasa, lelah sekali dari Jakarta sampai Bali. Tapi sebenarnya gini, kami bohong, tidak lelah, sama sekali nggak melelahkan. Tenda Grand Sedona enak sekali, pas sekali. Grand Sedona itu nggak enaknya pada saat sudah mau mendekati glamping resort ini. Jalanan udah mulai sempit, nah itu timbul nggak enaknya Grand Sedona. Karena Grand Sedona tuh lebar sekali, ya kan. Lebarnya itu ternyata lebih lebar daripada Alphard. Jadi ya lumayan menantang pada saat lewat jalan-jalan sempit, tapi itu saja. Sisanya nikmat sekali mobilnya. Ya, 600.000 bisa sampai Surabaya dari Jakarta. Tadi dari Surabaya sampai Bali ini, sampai resort ini cuma hilang 1/3 lah bensinnya. Tapi itu nggak bisa jadi tolak ukur. Anyway, kami di sini nunggu Tante Mobi sampai dari Jakarta. Itu besok sore kami yang jemput dan kita akan berlibur di Bali ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.